Perkenalkan, nama saya Elsa Putri Gurisa Simanjuntak dengan NIM 8605598902. Saya mahasiswa Universitas Terbuka dengan program studi pendidikan guru sekolah dasar. Saya berasal dari UPBJC UT Medan. Di video kali ini saya akan memenuhi tugas tutorial 3 dari mata kuliah Filsafat Ilmu. Di dalam video ini saya akan membahas tentang pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, pendidikan tidak hanya dituntut menghasilkan siswa yang pintar secara akademik, tetapi juga memiliki karakter, kreativitas, dan kemampuan menggunakan teknologi secara bijak. Berikut penjelasan saya. Mari kita simak video berikut. 1. Makna pilar dalam pendidikan. Pilar dalam pendidikan dapat diartikan sebagai dasar atau tiang penyangga utama yang memperkuat sistem pendidikan. Jika sebuah bangunan membutuhkan tiang agar kokoh, maka pendidikan juga membutuhkan prinsip-prinsip dasar agar tujuan pendidikan dapat tercapai dengan baik. Pilar pendidikan menjadi pedoman bagi guru, siswa, keluarga, dan pemerintah dalam menciptakan proses pembelajaran yang berkualitas. Tanpa pilar yang kuat, pendidikan akan hilang arah dan sulit menghadapi tantangan zaman, terutama di era digital saat ini. Di sini bisa kita lihat ada analisis kontekstualnya, yang dimana saat ini banyak siswa lebih mudah mendapatkan informasi dari internet dibandingkan dari guru. Namun, tidak semua informasi di media sosial benar dan mendidik. Karena itu, pendidikan harus memiliki pilar yang kuat agar peserta didik mampu berpikir kritis, memilah informasi, dan tetap memiliki karakter yang baik. Contoh aktualnya, banyak pelajar menggunakan AI atau internet hanya untuk menyalin tugas tanpa memahami isi materi. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi tanpa dasar pendidikan dan karakter yang kuat dapat membuat siswa menjadi kurang mandiri dan kurang kreatif. Kemudian yang kedua, prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara memiliki 3 prinsip pendidikan terkenal, yaitu yang pertama, Ingarso Sungtulodo, artinya di depan memberi teladan. Guru atau pendidik harus menjadi contoh yang baik bagi siswa, baik dalam sikap, disiplin, maupun etika. Analisis kontekstualnya di era digital, guru bukan hanya mengajar di kelas tetapi juga menjadi teladan dalam penggunaan media sosial dan teknologi. Guru harus menunjukkan perilaku yang sopan, bijak dalam menyebarkan informasi, dan tidak mudah terpengaruh berita hoaks. Contoh aktual, misalnya guru mengajarkan etika penggunaan media sosial dengan tidak menyebarkan ujaran kebencian dan selalu mencantumkan sumber informasi yang benar saat memberikan materi pembelajaran online. Kemudian, prinsip Ingmadia Mangunkarso, artinya di tengah membangun semangat. Guru harus mampu menjadi motivator dan membangun semangat belajar siswa. Analisis kontekstualnya, saat pembelajaran daring atau hybrid, banyak siswa merasa bosan dan kurang fokus karena terlalu lama menggunakan gadget. Oleh sebab itu, guru perlu menciptakan pembelajaran yang interaktif agar siswa tetap semangat belajar. Contoh aktualnya, guru menggunakan kuis online untuk membuat suasana belajar lebih menarik sehingga siswa lebih aktif dan termotivasi mengikuti pelajaran. Intinya, guru hadir di tengah-tengah siswa untuk membangun semangat, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan bermakna. Yang terakhir, prinsip Tuturi Handayani, artinya di belakang memberi dorongan. Guru memberikan dukungan dan kepercayaan kepada siswa agar berkembang secara mandiri. Analisis kontekstualnya, di era digital, siswa dituntut lebih mandiri dalam mencari informasi dan belajar melalui berbagai platform online. Guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber ilmu, tetapi menjadi pembimbing yang mengarahkan siswa agar menggunakan teknologi secara positif. Contoh aktual, misalnya, guru memberi proyek membuat video edukasi atau presentasi digital sehingga siswa dapat mengembangkan kreativitas, kemampuan komunikasi, dan kerjasama tim. Maka daripada itu, guru bukan hanya mengajar, tetapi juga memberi kepercayaan dan ruang bagi siswa untuk tumbuh menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab.
Yang ketiga, saya akan membahas mengenai relevansi pilar pendidikan di era digital. Pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara masih sangat relevan diterapkan saat ini karena teknologi tidak bisa menggantikan nilai karakter dan peran manusia dalam pendidikan. Analisis kontekstualnya, era digital membawa banyak dampak positif seperti akses belajar lebih mudah, tetapi juga menimbulkan tantangan seperti kecanduan gadget, cyberbullying, menurunnya interaksi sosial, dan penyebaran informasi palsu. Karena itu, guru harus menjadi teladan dalam penggunaan teknologi. Yang kedua, sekolah harus memperkuat pendidikan karakter. Yang ketiga, siswa perlu memiliki literasi digital agar mampu menggunakan internet secara bijak dan bertanggung jawab. Contoh aktualnya, saat ini pemerintah mulai mendorong pembelajaran berbasis teknologi melalui platform digital pendidikan. Namun, masih ditemukan siswa yang menyalahgunakan gadget untuk bermain game saat belajar atau menyebarkan konten negatif di media sosial. Hal ini menunjukkan pentingnya penerapan nilai-nilai pendidikan Ki Hajar Dewantara agar teknologi digunakan untuk hal yang bermanfaat. Yang keempat, refleksi. Menurut saya, pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara dapat menjadi solusi untuk menjawab berbagai persoalan pendidikan nasional di era digital. Pendidikan tidak cukup hanya menguasai teknologi, tetapi juga harus membentuk karakter, tanggung jawab, dan moral peserta didik. Dengan menerapkan prinsip keteladanan motivasi dan dukungan kepada siswa, pendidikan di Indonesia dapat menghasilkan generasi yang cerdas, kreatif, berkarakter, dan mampu menghadapi perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai kemanusiaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pilar-pilar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara masih sangat relevan di era digital. Teknologi seharusnya menjadi alat untuk mendukung pembelajaran, bukan menggantikan nilai-nilai pendidikan dan karakter manusia. Sekian penjelasan saya, semoga teman-teman dapat memahami dengan mudah dan juga bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih. Dadah.